warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari JGP Angkatan 8 Kota Pekalongan akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya Anis Nabila dari SMP Sains Cahaya Al-Quran sebagai supervisor, dan sebelah kanan Saya Zamarah dari TK Kurotain 01 Asia Kota Pekalongan sebagai coach. dan sebelah kiri Saya Agus Riyadi dari SDN Kandang Panjang 1 sebagai Tuci. Selamat menyaksikan. Kumala. Waalaikumsalam, Bu Anis. Bagaimana kabarnya hari ini, Kumala? Alhamdulillah sehat. Baik, nanti Kumala kan akan melaksanakan proses coaching. Sebelum melaksanakan proses coaching, ada beberapa pertanyaan nih Bu yang akan saya sampaikan. Saat proses coaching nanti antara coach dan coachee itu nanti akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Kumala sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching, dan nanti juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Kumala sampaikan. Ya. Jangan lupa juga ya Kumala harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada proses kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga ada memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum melaksanakan proses coaching ada beberapa pertanyaan ya Bu ya, boleh ya Bu ya? Baik, Pak Anis. Oke, yang pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa nih Bu yang ingin dikembangkan oleh Kumala pada saat proses coaching nanti? Oke, baik Pak Anis ya. Nanti kan saya akan melakukan coaching. Nah, Ibu sempat memberi pertanyaan ya terkait kegiatan coaching tersebut, kompetensi apa ya yang akan saya kembangkan pada proses coaching hari ini. Nah, ada 3 kompetensi Bu Anis yang akan saya kembangkan, di antaranya itu present. Present di sini yaitu kehadiran penuh ya, kemudian mendengarkan aktif. Nah, ketika si coaching ini sedang berbicara, kemudian mengeluhkan apa yang terkait dengan unek-uneknya yang disampaikan, saya harus mendengarkan. Dan kemudian yang ketiga, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga mungkin si coaching ini nanti bisa menggali lebih lagi apa yang akan diinginkan seperti itu. Oke, baik. Dari ketiga kompetensi tadi ya Bu ya, kompetensi mana nih yang akan dikembangkan secara spesifik pada saat observasi nanti? Pada saat nanti pelaksanaan coaching ya, ini yang akan saya kembangkan, yang spesifiknya ini Bu Anis, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan berbobot di sini bukan saya menggiring atau saya memberikan solusi, tapi si coachingnya nanti yang akan mampu mempunyai gambaran apa solusinya dari permasalahan yang dihadapi. Begitu Bu Anis. Baik, Bu Kumala. Nah, untuk indikator ketercapaiannya sendiri nih Bu, apa sih indikator ketercapaian yang ingin diharapkan oleh Kumala dalam proses coaching nanti? Nah, untuk indikatornya saya mungkin ini ya, permasalahan yang dihadapi, kemudian masalahnya mungkin dengan rasa tanggung jawab seperti itu ya Bu Anis ya. Si coaching ini bagaimana melaksanakannya dengan rasa tanggung jawabnya seperti itu Bu Anis. Oke, baik, terima kasih loh Kumala jawaban-jawabannya ya. Silakan nanti Kumala melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai, saya juga akan ngobrol lagi nih dengan Kumala. Baik Bu Anis. Silakan ya Kumala melaksanakan proses coachingnya. Terima kasih Bu Anis. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Bu Mala. Gimana nih kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah sehat selalu. Bu Mala gimana kabarnya? Baik Pak Agus, terima kasih doanya juga ya Pak Agus ya. Pak Agus,
kabarnya keluarga gimana sama anak-anak? Oh kabar keluarga alhamdulillah sehat juga Bu Mala. Bu Mala keluarganya sehat ya. Sama Pak Agus ya, semoga dalam lindungan Allah ya Pak ya, selalu ya kita semua ya, di sela-sela kesibukan ya Pak Agus ya, tetap ya nomor satu kita harus inilah jaga kondisi tubuh kita ya, supaya tetap sehat gitu ya Pak Agus ya. Oh ya Pak Agus, kemarin kok sempet Pak Agus itu nyamperin saya Iya. tapi nggak jadi. Ada apa nih Pak Agus? Saya pengen ngerti nih. Terus Agusnya pergi lagi. Tadi saya mau minta waktunya Bu Mala Oh begitu. untuk berbincang-bincang masalah pembelajaran. Ada apa sih Pak kira-kira Pak ya? Kok sampai ini nah nanti ketika Pak Agus apa ini saya dengerin nih dari topik kita ketemuan nih, apa sih yang ingin dituju, apa yang diinginkan sama Pak Agus? Ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya Bu Mala. 1 minggu yang lalu saya sudah kunjungi Bu Mala dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa ketemu di sini Bu Mala ya. Iya Pak Agus ya. Ini Bu Mala, saya itu Oh ya Pak Agus, ini saya waktunya 15 menit ya Pak ya, Oh. karena nanti saya juga harus ada kegiatan yang lain, jadi 15 kalau tidak sampai 20 menit. ya terima kasih ya Pak Mala. Oke. Begini Bu Mala, saya itu ketika pembelajaran terutama mata pelajaran IPAS itu pada kurikulum Merdeka ini saya kebetulan mengajar kelas 4 sekolah dasar. Ketika saya mengajar pembelajaran IPAS itu kenapa tujuannya itu kayak belum tercapai malah sehingga hasil pembelajaran yang diperoleh oleh siswa itu kurang maksimal. Seperti itu. Oke Pak Agus, Pak Agus ini maksimal ya. Nah, ini loh Pak Agus, yang apa ini hal yang penting dari tujuan Pak Agus nanti ya, pokoknya pengen maksimal. Hal yang penting di dalamnya itu Pak Agus ingin ya, gimana pentingnya? Saya itu ingin berpikir malah bagaimana cara menerapkan proses pembelajaran mulai dari strategi, kemudian media apa saja yang ingin disampaikan sehingga nanti pembelajaran IPS itu bisa maksimal hasil belajarnya. Sekali pada Pak Agus ya, Pak Agus pengen ya lebih spesifik ya pentingnya ya buat anak-anak. Nah, Pak Agus terkait hal tadi yang penting, kemudian apa ini ya, adakah Pak Agus hambatan-hambatan dalam ini Pak Agus menjalankan ketika di kelas, ketika dengan anak, hambatan-hambatannya apa Pak yang sudah Bapak ini alami? Oh, kemungkinan ini Bu Mala, saya memberikan pembelajaran itu monoton ya Bu Mala, hanya dengan open book, kemudian teks hanya sebagai sumber pelajaran. Kemungkinan saya kurang memberikan media yang bisa membuat anak aktif seperti kegiatan diskusi kelompok, mungkin belum saya terapkan secara maksimal. Malah kemudian kendala lain juga kemampuan siswa itu kan berbeda-beda malah ya, jadi mungkin ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat untuk menerima kegiatan proses pembelajaran materi pembelajarannya. Nah, saya sudah mendengarkan nih Pak, ada kendalanya ya terkait dengan kegiatan Pak Agus di kelas dengan anak-anak. Kemudian Pak Agus ini konsekuensi dari Pak Agus. Kemudian adakah solusi untuk mengatasi hal-hal tersebut Pak Agus? Apa saja yang sudah dibuat sama Pak Agus? Mungkin dalam strateginya ataupun rencananya. Begitu ya Pak Agus ya? Ya, mungkin nanti saya merencanakan untuk menyusun strategi pembelajaran yang lebih menarik, yang menyenangkan, yang efektif. Kemudian mungkin saya akan menerapkan kegiatan diskusi kelompok,
menyiapkan media pembelajaran yang lebih menarik seperti video-video yang saya kemas, baik itu melalui YouTube atau saya bikin sendiri. Kemudian saya juga nanti akan melibatkan siswa untuk keluar kelas mungkin Bu. Jadi pembelajarannya tidak hanya dalam kelas saja, tapi anak-anak dibawa keluar kelas untuk melaksanakan kegiatan belajar dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar nanti saya jadikan media atau sumber untuk belajar. Amazing, bagus Pak Agus ya. Nah, Pak Agus nih, kalau saya pengen tahu nih Pak, kan ada ini ya Pak ya, skala level ya Pak ya. Skala level itu dari 1 sampai 10 nih. Coba Pak Agus tebak nih, kalau Pak Agus berada di skala berapa itu? Kan kalau 1 sampai ini ya 10 itu kan udah bagus Pak. Nah, Pak Agus itu masih di skala yang berapa? Kalau saya lihat khususnya pembelajaran IPA ini, kira-kira level pembelajaran yang saya lakukan itu di level 5 Bu, karena belum maksimal hasilnya. Iya. Terus Pak Agus, apakah ingin stagnan atau ingin dikembangkan lagi ke level yang berapa itu? Saya ingin sekali meningkatkan levelnya Bu, dari level 5 kalau bisa 7. Wah, ya cemerlang ya Pak ya. Nah, terkait dengan tadi ya Pak ya, skala yang sudah Bapak amati, kok saya itu masih di level yang 5, pengen naikkan yang lebih setingkat lebih tinggi ya Pak ya. Nah, mungkin di sini nanti ada aksi-aksi atau strategi yang akan Bapak habis laksanakan supaya pelajaran ini ya, kok tidak monoton terus, habis pengen keluar ya di outdoor, tidak di dalam terus, karena mungkin ya tadi ya Pak Agus ya, kalau cerita anak bosan ya. Nah, coba aksi-aksinya, kemudian ini alurnya bagaimana? Yang pertama Bu ya, berarti saya harus menyiapkan modul ajar, menyusun modul ajar yang akan disampaikan kepada siswa, menyiapkan sumber belajarnya. Yang ketiga, menyiapkan media-media pembelajaran yang sesuai dengan Komplit ya Pak Agus ini. Kemudian apabila diperlukan, saya akan mengajak anak keluar kelas, melihat lingkungan sekitar, memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran Bu. Terutama pembelajaran IPS itu biasanya berhubungan dengan lingkungan Bu. Misal ada pembelajaran tentang bagian-bagian tumbuhan, anak-anak nanti bisa melihat sendiri di lingkungan sekitar, baik di lingkungan sekolah maupun rumah. Nanti dilihat itu bagian-bagian tumbuhan ada apa saja, dan biar anak lebih semangat dan tertarik untuk belajar IPS. Baik Pak Agus. Nah, Pak Agus sudah ini ya, sudah menggambarkan ya. Nah, kan Pak Agus dalam menjalankan aksi, kan Pak Agus mungkin tidak sendiri ya. Iya. Nah, harus ada yang dilibatkan. Kemudian Pak Agus mungkin pengen minta bantuan. Siapa Pak Agus, siapa saja yang dapat diperbantukan dalam Pak Agus ini merealisasikan aksi nyatanya tersebut. Ini Bu, kebetulan di sekolah kami itu punya 2 rombel, jadi kelas 1A dengan 1B, 2A dengan 2B, 3A dengan 3B dan seterusnya. Berarti kan saya kelas 4 itu ada 4A, ada 4B, berarti ada rekan guru yang sama-sama kelas 4. Berarti nanti saya ajak untuk berkolaborasi, untuk saling mengingatkan, saling memberikan masukan, kemudian kita bisa mencari pembelajaran media-media yang tepat. Nanti saya akan menghubungi beliau tepatnya Bu. Nah, Pak Agus tadi sudah ada yang melibatkan ya, ada rumah, kemudian ya, anak-anak juga diajar gitu ya. Ini Pak Agus ya, sekarang nih Pak Agus tanya komitmennya sekarang, komitmennya, goalsnya supaya
ya seperti itu Bu. Nanti saya akan menayangkan video pembelajaran melalui apa namanya infocus, LCD, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan tematik, kemudian mengajak anak keluar kelas, itu yang akan kita lakukan pada waktu dekat ini. Pak, lah kapan Pak itu Pak? Pak Agus kan udah punya rencana nih. Kalau Pak akan dilaksanakan. akan saya laksanakan mulai minggu depan Bu, 1 minggu. Ya untuk menyiapkannya kan tidak begitu sulit Bu ya, hanya browsing dari YouTube, video-video materi, kemudian lingkungan sekitar kan kita bisa hanya keluar kelas, banyak tanaman di situ, banyak pohon-pohon, sehingga dalam waktu 1 minggu ini saya akan melaksanakan. Baik Pak Agus, ide Pak Agus brilian loh, bagus ya. Pak Agus ya, karena ini juga waktunya sudah hampir habis ya di ujung acara ya ini ya. Nah, mungkin nanti Pak Agus ya, saya doakan semoga kegiatan Pak Agus ini untuk menerapkan kegiatan yang menarik ya. Saya simpulkan ya, tadi bahwa kegiatan anak masih monoton, kemudian setelah ini tadi kita ngobrol, coba Pak Agus ada sedikit apa ini Pak Agus, gambaran atau apa ya Pak Agus sudah terbuka mungkin dengan obrolan kita pada pagi menjelang siang sore hari ini. Iya Bu, saya berterima kasih kepada Bu Mala. Tapi sebelumnya saya sangat bingung kenapa kok pembelajaran IPA yang saya terapkan itu hasil belajar anak itu kurang maksimal. Nah, setelah pertemuan ini, alhamdulillah saya ada sedikit gambaran, ada pencerahan dari Bu Mala bahwa saya nanti akan menerapkan strategi pembelajaran, media yang menarik dan mengajak anak belajar. Ini sudah saya temukan dan menjadi solusi saya. Oh iya, terima kasih Pak Agus. Akhirnya Pak Agus sudah punya gambaran yang terinspirasi dengan sesuatu ya. Nah, semoga nanti kedepannya bisa diaplikasikan kepada teman ataupun kepada anak-anaknya. Nah, oke Pak Agus, mungkin ini sekian dulu ya Pak Agus ya. Saya tunggu kabar dari Pak Agus terkait dengan aksi-aksinya. Nanti saya dikabarin ya Pak Agus ya. Saya pengen tahu ini perkembangan apa yang sudah dilakukan, kemudian ada tambahan apa lagi kayak gitu Pak Agus ya. Oke baik Pak Agus, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Baik ya Pak Agus, terima kasih ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Bu Mala tadi sudah selesai ya melaksanakan proses coachingnya. Iya Bu Anis, tadi saya sudah melaksanakan proses coaching tersebut. Bagaimana Bu proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada kendala Bu Anis. Alhamdulillah. Nah setelah melaksanakan proses coaching tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu Mala yang akan saya tanyakan. Apa saja sih yang sudah didapatkan Bu Mala dari proses coaching tadi terkait indikator pencapaian yang diinginkan oleh Bu Mala? Baik Bu Anis ya, terkait dengan indikator ketercapaian yang sudah saya laksanakan tadi ya bersama si coaching. Nah, saya melaksanakan sudah sesuai dengan alur tirta. Tadi saya sempat ada ini mengidentifikasi, ada tujuannya terkait dengan aksi-aksinya, dan kemudian yang terakhir dengan tanggung jawabnya. Nah, kemudian sudah sesuai dengan alur tirta, dan kemudian saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si coach ini punya gambaran apa yang diinginkan sesuai dengan tujuannya dan ingin dicapai seperti itu. Oke baik, berarti Bu Mala sudah melaksanakan proses coaching dengan alur tirta ya Bu ya. Iya. Tadi juga saya mengamati ada beberapa catatan itu Bu Mala sudah berhasil menyampaikan alur tirta, kemudian juga sudah menemukan rasa tanggung jawab pada coaching agar si coaching ini merencanakan solusi atas permasalahannya. Kemudian juga sudah menanyakan rencana aksinya akan dilaksanakan kapan. Kemudian saya juga tadi
melihat Bu Mala sudah fokus terhadap coaching, kemudian sudah memberikan kehadiran penuh atau presence-nya, sudah mendengarkan dengan aktif juga, kemudian sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Luar biasa sekali nih Bu Mala. Terima kasih Bu Anis. Pertanyaan terakhir nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah melaksanakan proses coaching hari ini? Ya mungkin saya akan lebih baik ya Bu Anis ya, nanti prosesnya mengembangkannya lebih kreatif lagi ya, tentang kemitraannya, kemudian memaksimalkan, kemudian mengingatkan teman-teman saya harus lebih baik lagi ya Bu Anis ya, mohon doanya ya supaya nanti ketika saya mengadakan coaching nanti bisa lebih variatif, bisa berbicara dengan seperti itu Bu Anis. Oke, baik, terima kasih Bu Mala. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.